Kedengeran nggak suara kami? Dengeran. Selamat pagi juga, selamat Jumat Agung untuk semua. Bentar ya, preparing dulu anak gadisnya. Lagi-lagi Pak, udah hilang itu reaksi. Udah tuh Kak Erti. Iya. Tunggu ya. Kak RT lagi nulis ini. Sudah bisa ya? Sudah mulai? Oke. Semuanya. Hai, shalom adik-adik semua. Yang berada di rumah maupun yang adik-adik yang dari seluruh penjuru Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miaga sampai Pulau Rote. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya? Senang ya kita bisa bertemu lewat ibadah Zoom dalam rangka memperingati Jumat Agung ya. Adik-adik yang sudah hadir melalui channel YouTube TV Diaspora juga. Mungkin ada ya yang langsung ikuti, belum ya, belum bisa Kak. Belum bisa ya. Jadi adik-adik, kita yang sudah hadir di sini, sebelum kita masuk lebih dalam, kita angkat satu lagu pujian dulu ya. Adik-adik boleh main handphone ya, Kalinda juga main handphone. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus
Ya, silakan Kak Linda. Kak dalam doa. Kak Linda, mic-nya belum diaktifkan. Oke, kita mau masuk dalam doa. Yuk semuanya lipat tangan. Sikap doa, mana semuanya matanya ditutup. Lipat tangannya. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi, kami bersyukur hari ini kami boleh bangun tadi dengan sehat, kami boleh menghirup udara yang segar, kami tetap bersuka cita apapun keadaan kami. Kami hari ini mau memperingati hari kematian Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Kami peringati sebagai hari Jumat Agung ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pengorbanan-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Engkau sudah menebus kami dari hukuman yang kekal. Kami beroleh hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Hari ini Engkau beri kesempatan kami untuk beribadah. Kami percaya Tuhan, ini bukan karena kebetulan, tapi Tuhan sudah merencanakannya. Kami percaya Tuhan juga yang memimpin ibadah kami ini. Semua adik-adik yang sudah hadir di Zoom, terima kasih Tuhan. Engkau juga yang menggerakkan semua adik-adik yang belum bergabung. Engkau memberikan mereka hati yang rindu, hati yang haus, hati yang sungguh rindu untuk ketemu dengan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang menggerakkan hati setiap orang tua juga untuk mendukung anaknya, untuk mendampingi anak-anaknya datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpinlah kami. Kasih-Mu begitu besar bagi kami Tuhan. Kami tidak dapat balas kasih-Mu selain dengan kami juga mau mengasihi Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Kami mau hidup kami ini berguna bagi kemuliaan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk masuk dalam ibadah kami dengan hati yang penuh sukacita, penuh dengan kerinduan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Adik-adik mari sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Kak Linda. Tuhan berkati. Kak Herti mau lihat dulu ya, siapa lagi yang udah hadir ini? Weh, ada Shelin. Siapa lagi? Ada Tristan. Tristan, Kak Herti mau lihat wajahnya dong, videonya ya. Kak Herti tunggu videonya ya Tristan. Luar biasa nih adik-adik. Oh, sudah muncul videonya Tristan. Wajahnya kelihatan dong, Dek. Kakak-kakaknya kangen loh ngelihat adik-adik semua. Makanya kakak-kakaknya sangat-sangat perlu melihat video adik-adik. Karena kakak-kakaknya kangen semua. Teman-teman kalian juga. Iya. Aku hitung udah berapa ya orangnya? Tahu aku ini. Oh, iya. Selin lihat aja ya. Nah, adik-adik, semuanya mic-nya tetap dalam keadaan di mute ya. Kita mau lanjut pujian yang nomor 2. Yesus mati bagiku. Yang mengasihiku. every day.
ku jadi hidup. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sukacita ku kini jadi penuh. S-A-F-I-D, S-A-F-I-D, Yesus mati bagiku. S-A-F-I-D, S-A-F-I-D, yang mengasihiku. S-A-F-I-D, S-A-F-I-D, yang berkorban untukku. Hidupku tadi terus menjadi baru. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dia telah mati agar ku jadi hidup. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sukacita ku kini jadi penuh. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dia telah mati agar ku jadi hidup. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sukacita ku kini jadi penuh. Sukacita ku kini jadi penuh. Oke, kita mau masuk nih ke dalam doa persembahan. Nanti yang bawa doa persembahan Selin ya. Namun sebelum doa persembahan, minta tolong kepada Kak Grace ditampilin kantong persembahan ya Kak. Adik-adik bisa mengirimkan persembahannya. Bu, boleh ditransfer kan? Ya, ditransfer ke nomor rekening yang tertera di layar kaca adik-adik. Pakai handphone kan, Bu? Dia nggak percaya, katanya kenapa nggak dikasih? Iya, bisa pakai handphone langsung. Coba arahkan ke adik-adik. Selin lagi bikin, Kak, tapi nggak masuk nih. Gimana coba? Oh, gitu Udah. ya. Bisa. Bisa. Iya. Arahkan ke barcode-nya ya adik-adik ya. Selin udah ya, Kak. Tuh, udah. Di-scan ke barcode yang ada di layar kaca adik-adik. Oke, Atau Kak. bisa transfer ke Berhasil. nomor rekening yang tertera di layar kaca adik-adik ya, atas nama Yayasan Diaspora City Center BCA 65511107777. Itu kantong persembahan sekolah minggu ya adik-adik ya. Selamat mempersembahkan persembahan yang terbaik buat adik-adik. Tuhan memberkati. Kita mau buka doa sebelum mempersembahkan. Kita buka doa yang dipimpin oleh Selin ya. Doa persembahannya ya. Silakan Selin. Itu udah tunggu deh. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami ingin memberi terima kasih untuk rezeki dari Papa dan Mama. Biarlah persembahan kami bisa dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan di bumi. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Selin. Tuhan memberkati Selin ya. Pinter banget doanya. Nah, adik-adik, kita masuk ke
pujian ketiga ya untuk persembahan kita ini ya. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Adik-adik, Yesus sungguh luar biasa ya. Dia rela mati disalib untuk menebus dosa-dosa kita, menggantikan hukuman kita. Yesus disalib karena cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Mulia namanya. Ya, adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam doa syafaat. Kita mulai dari Christian dulu ya, doakan untuk bangsa Indonesia. Baru nanti dilanjut sama Abang Cua untuk gereja, gembala, dan semua yang melayani. Dan dilanjut dengan Megumi ya, urutan ya. Jadi nanti habis Christian langsung aja Joshua, dan habis Joshua langsung Megumi. Silakan adik-adik, ajak teman-temannya berdoa ya, Chris. Christian, ada? Christian, Ada Kak. silakan. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur. Kami berdoa untuk bangsa kami supaya percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Dan berkati juga bangsa kami supaya pulih dari COVID-19. Berkati juga supaya Presiden Tuhan supaya menjalankan protokol ya Bapak kepada warga. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk pendeta kami, Pak Martin, dan juga untuk semua orang yang melayani di gereja kami maupun di seluruh dunia. Kami berdoa beri mereka kesehatan, beri mereka hikmat, sehingga mereka bisa melayani Tuhan dengan baik. Berkati juga semua keluarga mereka dan semua keluarga mereka menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia.
pulihkanlah bangsa kami dari virus COVID. Tuhan menolong Pak Presiden kami dan para dokter untuk bisa menangani COVID dan bisa membagikan vaksin ke semua rakyat agar kita bisa pergi ke sekolah dan ke gereja lagi. Tuhan Yesus, tolong juga saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit karena COVID, berikanlah mereka kekuatan dan sembuhkanlah mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih adik-adikku yang luar biasa sudah berdoa. Tuhan dengarkan doa kalian, doa kita semua ya. Tuhan berkati adik-adik, semakin suka berdoa ya. Baca firman Tuhan, kalian luar biasa. Kalian dikasihi Tuhan, kalian disayang Tuhan. Ya, Tuhan sungguh baik, sudah mengampuni dan menghapus segala dosa-dosa kita. Nah, kita mau masuk ya adik-adik ke icebreaker. Siap-siap, ini pertanyaan-pertanyaan ini. Icebreakernya gampang kok, mudah. Ini siapa yang bisa ya menjawab pertanyaannya, angkat tangan sambil bersuara, tunjuk misalkan Joshua Kak. Nah, sambil angkat tangan sebut namanya ya, Joshua Kak, atau Kitty Kak, atau Tristan Kak, atau Selin Kak. Cepet ya, sebutkan namanya biar Kak Herti bisa tahu siapa yang tunjuk tangan. Kak Herti dengar namanya disebut karena Kak Herti pakai handphone. Jadi Kak Herti harus dengar suara kalian menyebut nama kalian. Ini tentang pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab ya? Kita lihat ya. Adik-adik bisa aktifkan mic-nya supaya Kak Herti dengar suara kalian ketika menjawab ya. Nih, siap-siap. Pertanyaannya ini kategori mudah ya. Adik-adik, nomor 1. Kak Herti nyatet nih ya, siapa yang udah bisa menjawab, Kak Herti catet nih di sini. Nomor 1, siapakah nama murid yang paling dikasihi Yesus? Siapa yang tahu? Silakan Abang Cua. Petrus. Oh, Yohanes juga. Yohanes. Ya, Yohanes. Yakobus. Ya, itu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah makanan dari Yohanes Pembaptis? Joshua. Silakan Abang Cua. Belalang dan madu. Yeay, benar. 100 buat Bang Cua. Pertanyaan nomor 3. Di manakah Tuhan Yesus dibaptis? Joshua. Joshua lagi. Silakan. Di Sungai Yordan. 100. Adik-adik cepet ya. Langsung sebut. Pertanyaan nomor 4. Udah bang nangis ya bang. Pertanyaan nomor 4. Abang Cua kasihan juga dong. Udah nangis. Iya Celin ya. Tapi adik-adik juga ini harus cepet. Kan kita cepet tepat ya. Namanya cepet tepat. Nah, pertanyaan nomor 4. Nggak boleh ikut. Siapakah murid yang dijuluki Tuhan Yesus sebagai penjala manusia? Siapa yang bisa? Angkat tangan, sebut namanya. Siapakah murid yang dijuluki Tuhan Yesus sebagai penjala manusia?
Kan kata Tuhan Yesus, kamu akan kujadikan menjadi penjala manusia. Siapakah murid yang dijuluki Tuhan Yesus itu? Siapa yang bisa menjawab? Ayo angkat tangannya. Abang Cua diizinin juga kok ngejawab. Joshua, ayo. Coba aja apa? Petrus dan Andreas. 100 ya buat Joshua Petrus ya. Jawabannya. Ya Bang Cua ini udah ngejawab ini 3 yang bener nih. Adik-adik yang lain mah. Gak boleh lagi. Dan Ayo itu ada jalan. Christian. Kau makan Aston 4. Siapa lagi ya? Megumi. Shalom. Shalom ini mana ini? Suaranya belum menjawab nih. Shelin, Kak Herti tunggu ya. Shalom nggak mau. Kak Herti mau ambil dari cerita yang baru minggu lalu nih. Pertanyaannya pasti semua bisa. Dengerin ya. Siapakah nama murid Tuhan Yesus yang berdoa bersama Tuhan Yesus di sebuah taman? Ayo, siapakah nama murid Tuhan Yesus yang diajak Tuhan Yesus untuk berdoa bersamanya di taman? Kak Herti mau nanya lagi, di taman apa namanya? Ayo, siapa yang tahu? Angkat tangan. Itu pelajaran minggu lalu loh. Siapa yang tahu? Nanti kalau nggak ada yang tahu ini pertanyaannya diborong Abang Cua semua loh. Abang Cua itu udah angkat-angkat tangan dari tadi. Kita bisa ngejawab? Megumi bisa menjawab? Nama ketiga murid yang diajak Tuhan Yesus untuk berdoa bersamanya itu kan kemarin. Kitty. Silakan Kitty. Petrus. Ya. Terus? Yohanes. Itu siapa yang jawab? Shelin? Apa Kitty? Selin. Ah, Shelin. Terus apa lagi? Satu lagi siapa? Petrus. Iya, tadi udah dijawab Kitty kan? Satu lagi. Petrus ya. Ya. Ya, Yakobus ya. Jadi ada 3 muridnya. Yohanes, Yakobus, Petrus. Wah, kalian kerjasama yang baik ya, Kitty, Shelin, dan Megumi ya. Nah, di taman apa Yesus mengajak mereka untuk berdoa? Meganis. Getsemani. Yesmanis. Getsemani. Ya, betul, Shelin. Shelin ya. Shelin betul. Nah, ini lagi pelajaran minggu lalu. Siapakah nama murid yang mengkhianati Tuhan Yesus? Selin tuh. Yudas. Yudas Iscariot. Iskariot. Coba ajarin nggak mau. Yudas Iscariot. Selin dah. Ah, betul. Siapa itu Shelin ya? Bang, dia mau ikutan bang. Ayo, yang lain jangan ketinggalan ya. Selanjutnya. Itu bantu. Dengan berapa? Siapa yang tahu ya? Dengan berapa keping perak menjual Yesus? 30 kemping. Ah, betul. Itu siapa yang menjawab? Selin. Shelin. Sebut namanya ya kalau menjawab biar Kak Herti bisa tahu. Apa arti kata Rabi? Siapa yang tahu? Guru. Iya. Itu siapa tadi? Itu tadi siapa yang menjawab? Selin. Shelin lagi. Shelin sebutkan nama ya. Abang Tua tadi yang betul. Sebut nama dia. Selin. Nabi, guru. Nabi. Ya, Rabi artinya apa?
Guru. Oh, betul ya. Adik mau? Apa arti dari Eli lama sabaktani? Itu ucapan Tuhan Yesus saat ketika disalibkan. Ya, silakan Selin. Apa? Tuhanku meninggalkan Tuhan Yesus. Kenapa engkau meninggalkan aku? Kenapa engkau meninggalkan aku? Ya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu ya. Nah, adik-adik sampai di situ saja ya. Kuis kita ya. Kita mau lanjut untuk ujian keempat. Yang menang tadi ya Joshua sama Selin ya. Tepuk tangan. Ada tadi pertanyaan kerjasama dijawab Selin, Kitty, dan Megumi. Tepuk tangan juga buat mereka. Ya. Selamat buat Abang Cua dan Selin. Kita masuk ke pujian keempat ya. Adik-adik. Itu mic-nya bisa di-mute lagi adik-adik. Adik-adik bisa mute mic-nya. Ayo. Adik-adik, tiba saatnya kita mau dengar cerita firman Tuhan. Silakan Kak Joyce. Terima kasih Kak Herti. Shalom semuanya. Selamat memperingati Hari Jumat Agung ya. Nah, sebelumnya kita mau melihat dulu film yang akan diputar, tapi Ibu Joyce mau berdoa dulu ya, untuk supaya semuanya berjalan dengan lancar dan selesainya tepat waktu. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya untuk pengorbananmu
di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami, sehingga pada hari ini kami dapat memperingatinya. Sebentar kami akan menonton filmnya Tuhan, video tentang penyaliban Tuhan Yesus, biarlah itu dapat kami mengerti dan kami dapat melakukannya. Bahkan kami nanti mendengarkan sebagian cerita dari film itu, dan itu dapat menjadi rema bagi kehidupan kami ya Tuhan, sehingga sampai di surga nanti, sampai ketika kami meninggalkan dunia ini, kami tetap mengingat bahwa Yesus itu adalah sahabat kita, bahwa Yesus sudah mengorbankan untuk kita ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan penyampaian kebenaran firman Tuhan ini hanya di dalam pimpinan Roh Kudus saja, dan biarlah anak-anak juga dapat benar-benar ya Tuhan mendengarkannya, menonton videonya dengan baik, sehingga mereka tambah hari tambah cinta Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan dari awal, pertengahan, dan akhir, dan ketika roh-roh jahat mau mengganggunya, kami bersatu hati mengusir dan menolak. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus sendiri yang akan menolong, memakai lidah dan amin. Shalom semuanya. Wah, puji Tuhan ya, hari ini kita bisa bertemu di udara ya, dan kita dapat memperingati, masih dapat memperingati hari penyaliban Tuhan Yesus, hari kematian Tuhan Yesus. Oke, silakan Kak Grace, kita mau lihat dulu ya filmnya. Kita lihat dulu filmnya, lalu nanti akan Ibu Joyce akan ceritakan. Yesus mati di kayu salib. Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Sesudah mereka menangkap Yesus, Yesus dibawa ke imam besar. Tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama mencari kesalahan Tuhan Yesus sehingga Yesus dapat dihukum mati. Tapi mereka tidak memperolehnya. Mereka banyak menyaksikan kesaksian palsu, tetapi semua tidak dapat menjadi kesaksian bagi Tuhan Yesus. Dan imam besar bertanya kepada Yesus, dapatkah engkau memberi jawab kepada tuhan-tuhan saksi ini? Jawab Yesus, akulah dia, aku Yesus, dan aku duduk di sebelah kanan Maha Kuasa, dan akan datang di awan-awan di langit. Dan imam besar mengoyak pakaiannya dan berkata, kamu sudah mendengar hujatan-hujatan orang itu? Mereka memutuskan bahwa Yesus harus disalibkan. Pagi-pagi benar mereka membawa dan menyerahkannya Yesus kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, engkaukah raja orang Yahudi? Jawab Yesus. Yesus tidak menjawabnya. Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka kepadamu. Yesus tidak menjawab. Yesus tetap diam. Dan Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab kepada mereka, apakah kamu menghendaki raja orang Yahudi ini? Mereka berteriak lagi, salibkan dia, salibkan dia. Pilatus berkata kepada mereka, kejahatan apa yang dia sudah lakukan? Salibkanlah dia. Dan pada waktu itu ada seorang Barabas, penjahat yang sangat besar, pembunuhan. Dan orang banyak itu mengatakan, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Mereka mengenakan jubah ungu kepada Yesus dan menaruh
mahkota duri. Dan Yesus memanggul salib itu. Pada waktu itu, ada seorang Simon dari Kirene, dan mereka memaksa untuk memikul salib Yesus. Simon Kirene dipaksa untuk membawa salib Yesus dan mereka membawa ke tempat Yesus disalibkan di Golgota, di tempat tengkorak. Yesus berteriak, "Aduh! Au!" Hari jam 9 Yesus disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana mengejek dan sambil menggeleng-gelengkan kepala mereka. "Hai engkau yang merubuhkan bait suci, bagaimana?" "Selamatkanlah dirimu." Mereka mengolok-olokkan Yesus. Orang lain diselamatkan. Dan orang yang disalibkan bersama Yesus katakan, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkan aku." "Ampunilah aku, Tuhan." "Selamatkan aku, Yesus." Sesungguhnya hari ini kau sudah bersama-sama dengan aku. Dan disitulah Tuhan Yesus disalibkan. Dan Yesus telah mengatakan kepada penjahat yang ketiga itu, "Engkau akan bersamaku di Firdaus." Dan Yesus mati di atas kayu salib. Ketika itu, tabir bait suci dari atas sampai ke bawah terbelah, dan kepala pasukan yang berhadapan dengan dia, berkatalah dia, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis, sehingga ia menghadap Pilatus, dan ia mengatakan bahwa ia mau menguburkan Yesus. Dan akhirnya dia menguburkan Yesus yang digali di bukit batu. Dan kubur itu ditutup oleh batu. Oke, anak-anak, kita sudah melihat
filmnya ya. Nah, diambil dari Matius 27 ayat 32 ya sampai 66 ya. Nanti kalian tolong dibaca karena waktunya tidak memungkinkan kita membaca ayat-ayat itu, dan kalian akan baca sendiri nanti ya di rumah setelah ini dari Matius 27 ayat 32 sampai 66 ya. Di situ Yesus saat itu disalibkan, dan pada jalan ke Golgota itu adalah di luar kota Yerusalem terdapat sebuah bukit yang disebut Golgota. Itulah tempat di mana pemerintah Roma menyalibkan orang-orang yang penjahat-penjahat ya, yang dijatuhi hukuman mati ya. Nah, sesudah itu mereka akhirnya menghukum mati Yesus ke tempat itu, digiring dan diejek untuk memikul salib-salib itu, serdadu-serdadu itu dan orang-orang di sekitar itu mengejek Yesus ya. Nah, menurut kebiasaan orang Roma, barang siapa yang akan disalib harus memikul batang kayu salib sendiri. Salib itu sangat berat dan ditaruh di atas pundaknya. Dan perjalanan dari Yerusalem menuju ke pintu ke Golgota itu sangat jauh ya. Dan Tuhan Yesus diiringi rombongan besar yang mengejeknya. Di sini kita lihat ya bagaimana Tuhan Yesus disalib. Silakan Kak Grace, tolong. Penyaliban Yesus dibawa ke Pilatus, dan setelah itu Yesus, sedikitnya Kak Grace, gambar ya, Yesus akhirnya dibawa mereka ke Bukit Golgota, dan Yesus diharuskan memikul salib itu. Salib itu kayunya sangat berat ya. Bukan sembarangan kayu ya. Ya, lanjut Kak Grace. Yesus memanggul salib itu sangat berat ya. Di sini kita dapat melihat, kita aja baru bawa barang-barang berat aja sangat udah kecapean ya, apalagi itu salib itu yang harus dipanggul. Salib itu adalah dosa-dosa kita semua yang sangat berat, sangat luar biasa, tetapi Tuhan Yesus mau menyelamatkan dirinya. Dia tidak mau menyelamatkan dirinya sebagai Tuhan, tetapi dia mau menyelamatkan kita, sehingga Tuhan Yesus mau memikul salib yang sangat berat. Oke Kak Grace, lanjut. Nah, di sini ibunya juga menangisi Yesus. Yesus, aduh kasihan engkau anakku Yesus. Engkau memanggul salib yang begitu berat. Ya, lanjut. Dan saat itu ada orang yang ada di situ dan serdadu memaksa, tadi seperti tadi di film ya, itu Simon dari Kirene ya, untuk membantu Yesus memanggul salibnya. Dan Yesus juga bertemu dengan seorang wanita bernama Veronika, dan Veronika melihat begitu banyak darah yang sudah ada dan keringat yang ada di muka Yesus. Akhirnya Veronika mengatakan, Yesus, saya mau mengusap mukamu dan darah yang mengalir di mukamu, aku akan menyekanya. Akhirnya dia menyeka. Nah, ini ceritanya inilah, makanya akhirnya dapat diketahui mukanya Yesus seperti apa ya. Katanya ini baru cerita, Ibu Joyce sendiri belum mengetahui sebenarnya apakah ini benar seperti itu ceritanya, sehingga kita dapat mengetahui muka Yesus seperti apa. Ya, silakan.
Yesus memanggul di atas salibnya menuju ke Bukit Golgota ya. Di situ bukit, jadi dia naik sekali. Jadi kita sudah bayangin ya, bagaimana penderitaan Yesus saat itu. Oleh karena itu kita juga harus bisa menghargai apa yang dilakukan Yesus, pengorbanan Yesus. Silakan Kak Grace. Ya, Yesus langsung juga banyak wanita menangisinya dan langsung mengatakan Yesus, ada yang sampai bawa anaknya juga. Yesus, Yesus, kasihan engkau Yesus, ampunilah kami Yesus. Ini orang-orang yang teman-temannya Ibu Maria, Maria Magdalena ya, yang semuanya menghargai, termasuk yang Veronica tadi. Lanjut Kak. Dan Yesus selalu dihina dan akhirnya keberatan, udah tidak kuat lagi memanggul salibnya. Silakan Kak. Yesus, bajunya Yesus dibuka dan Yesus diganti dengan pakaian ungu ya. Yesus nggak lama kemudian akan dipeku. Silakan Kak. Bajunya Yesus dibuka. Di sini kita melihat ya penderitaan Yesus bagaimana ya. Siapa yang udah pernah kena paku atau kena jarum, pasti kan sakit. Tapi sakit gak seberapa seperti Yesus. Sudah memanggul salib yang begitu berat, akhirnya harus dipaku lagi di atas kayu salib. Tangannya, kakinya dengan paku yang sangat besar. Ya, silakan. Nah, akhirnya Yesus disalib dan wanita-wanita yang ada di bawah menangisi Yesus. Tetapi ada juga yang mengejek ya. Ada juga yang mengejek yang seperti tadi. Katanya engkau anak Allah. Kenapa engkau tidak bisa selamatkan dirimu? Ya, di sini kita lihat bagaimana Yesus sudah melewati serdadu-serdadu itu, sudah mengikat Yesus. Sudah mengikat Yesus dan akhirnya Yesus disalibkan. Orang-orang yang lewat di situ juga, itu yang tadi Ibu Josi katakan, jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu. Begitu juga imam-imam dan kepala ahli Taurat. Mereka semua mengejek Tuhan Yesus. Jadi dari jam 9 sampai jam 12 siang, Tuhan Yesus sudah tergantung di salib. Tiba-tiba pada jam 12 langit menjadi gelap, matahari tidak bersinar, seakan-akan tidak tahan melihat penderitaan Tuhan Yesus. Selama 3 jam gelap gulita meliputi daerah itu. Selama waktu itu Tuhan Yesus juga tidak lagi merasa kasih Bapanya di surga. Selama hidupnya di dunia, Tuhan Yesus mengasihi Bapanya yang di surga dan melayani sesuai dengan kehendak Bapa. Tidak terdapat dosa atau kesalahan dalam seluruh kehidupannya. Tetapi sekarang Tuhan Yesus menanggung atas dirinya dosa seluruh dunia. Ya, Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan, tidak membedakan agama. Tetapi seluruh umat manusia saat itu, 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus menanggungnya di atas kayu salib. Dan saat itu, dalam 3 jam itu Tuhan Yesus merasakan apa artinya dipisah dari Allah. Sehingga dengan suara yang nyaring, ia berseru dalam bahasanya, Eli, Eli lama sabatani. Yang tadi ya sudah dipakai kuis oleh Kak Herti, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu tadi dijawab oleh Selin. Oke. Nah, orang-orang yang berdiri dekat salib itu akhirnya mereka mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak Allah, ya. Nah, akhirnya mereka benar-benar waktu itu seluruh bumi bergetar, batu karang yang besar terbelah dalam gempa bumi yang hebat. Itu sesuatu yang sangat mengejutkan. Lanjut.
mengejutkan terjadi di dalam bait Allah, dan akhirnya Yesus mati dan Yesus diturunkan dari salib, dan Yusuf dari Arimatea mau bersedia untuk membawa Yesus dikuburkan, dan dia minta izin terlebih dahulu, dan akhirnya Yesus dikuburkan oleh Yusuf Arimatea. Yang gambar ya, di sini kita lihat ya, kita mau belajar dari penyaliban Tuhan Yesus ini. Tidak, kita hanya memperingati tiap tahun dan menonton filmnya yang Yesus disalib, akhirnya kita ada yang merasa sedih, aduh ya sedih, tetapi kita tetap melaksanakan tugas-tugas yang keinginan daging kita yang ditawarkan oleh duniawi. Nah, di sini kita mau melihat Yesus telah memanggul salib, berarti pengorbanan diri untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang dosa-dosa kita perbuat, ya. Kita mau belajar membenci dosa yang membawa Tuhan Yesus pada kayu salib. Kalau bukan karena dosa kita, Tuhan Yesus tidak akan disalib. Tuhan Yesus tidak akan turun ke dunia. Tapi karena Allah kepada kita, Tuhan Yesus mau kita dapat kembali lagi seperti kehidupan Adam dan Hawa, hidup di surga. Silakan Kak, lanjut. Nah, akhirnya Tuhan Yesus mengatakan, salibmu Yesus. Lanjut Kak. Selama ini kukira hanya kayu biasa, ternyata kayunya sangat berat. Lanjut Kak. Nah, Yesus menanyakan, bersediakah kamu memanggul salib bersamaku? Maksudnya kita mau menerima penyelamatan Tuhan Yesus dan berterima kasih kepadanya dengan melalui perbuatan-perbuatan, karakter-karakter kita yang telah lalu, ya. Kan ada lagunya juga, kita mau meninggalkan perbuatan-perbuatan kita yang telah lalu. Sampai saat ini pasti kita ada yang masih berbuat dosa. Kita mau menghargai pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kita mau berterima kasih setiap hari, mengucap syukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya, atas pengampunannya. Jangan kita menyalibkan Tuhan Yesus lagi untuk kedua kali. Amin. Amin. Kok nggak ada suaranya? Amin. Semuanya mau melaksanakan tugas-tugas daripada Tuhan Yesus? Amin. Amin. Oke, kita masuk sekarang ke ayat hafalan ya. Ke ayat hafalan ya. Ayat hafalannya untuk anak kelas kecil tengah. Coba yang kelas Batita Balita dulu ya. Yang Batita Balita. Coba lihat itu dari 1 Petrus 3 ayat 18. 1 Petrus 3 ayat 18. Untuk anak kecil Batita Balita 1 Petrus 3 ayat 18a. Ya, lihat ya anak Batita Balita ya. Di situ tertulis apa? Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Bisa nggak anak kelas kecil kelas Batita Balita? 1 Petrus 3 ayat 18a. Ini nanti sekalian aktivitasnya ya, Ibu Joyce, aktivitasnya yang kelas Batita Balita nanti akan mengisi huruf-huruf yang hilang. Oke, coba dilihat anak Batita Balita ya. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Bisa ya, anak Batita Balita? Sekarang mau dihilangkan sama Kak Grace. Kak Grace mau hilangkan dulu. Ini kita Batita Balita dulu. Coba Kak Grace hilangkan untuk Batita Balita. Siapa yang bisa mengisi huruf yang hilang? Nih, coba siapa? Yang Batita Balita siapa sini? Selin sama Shalom ya? Bisa nggak diisi? Sebab juga siapa yang telah mati? Siapa?
Sebab juga siapa yang bisa isi Selin atau Shalom? Sebab juga apa? Kristus Sekali untuk segala. dosa kita. Oke, puji Tuhan. Itu siapa? Shalom ya? Iya, Shalom. Oma. Iya, Oma. Oke, Shalom ya. Nah, ya, Shalom dari kelas Batita Balita sudah dijawab oleh Tom. Sekarang yang kelas kecil tengah. Kecil tengah, Kak Grace, tolong cantumkan ayat hafalannya dulu. Coba kelas kecil tengah dilihat ayat hafalannya ya. Nih lihat ayat hafalannya. 1 Petrus 3 ayat 18. Coba dihafal. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Bisa anak kelas kecil tengah? Bisa. Ulangi ya, dibaca lagi, coba yang benar dibaca. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Oke, bisa ya? Sekarang tugasnya kelas kecil tengah menyusun. Ini nanti Joyce mau acak ya. Nah, disusun coba. Yang mana yang terlebih dulu A, B, C, A, T. Ayo, siapa yang bisa? Yosua. Yang pertama yang mana dulu? Yosua. Ya, silakan Yosua. Yang mana dulu? Silakan Yosua. Yang pertama D, yang kedua Ya. itu A, yang ketiga itu B, yang Ya. keempat itu C. Yang keempat C. Oke, terima kasih Joshua. Joshua pinter. Ada lagi? Ada lagi? Kelas balita kecil tengah. Kelas kecil tengah. Tadi sudah dikatakan oleh Joshua, jadi Joshua ya. Cuman satu kayaknya ini. Oke, kita selesai. Kita mau menghargai kematian Tuhan Yesus, datangnya Tuhan Yesus ke dunia dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kita mau menjadi anak-anak tambah hari tambah cinta Yesus. Oke, kita mau berdoa dulu untuk firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Kalian ditutup ya, Mami. Untuk itu pengumuman nggak usah. Nanti habis ditutup aja, itu pengumuman buat Paskah. Oke, silakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya untuk cerita firman Tuhan, dan biarlah dapat menjadi rema bagi kita. Kita tidak merayakan hari Paskah atau hari Jumat Agung seperti biasa-biasa saja ya Tuhan, tetapi kami benar-benar mau mengagungkan nama Tuhan, mau berterima kasih kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan atas kasih Tuhan yang luar biasa terhadap hidup kami. Oleh karena itu kami mau memelihara keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami mau berjalan menurut perintah-Mu, menurut firman-Mu, sehingga kami dapat bertemu di Yerusalem baru bersama dengan Yesus. Itulah kehendak Yesus, sehingga kami dapat hidup bahagia seperti manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami, kehidupan orang tua kami, keluarga kami, dan kakak-kakak sekolah minggu, hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus tetap memelihara setiap kami. Kami dapat memelihara keselamatan dengan menjaga iman kami percaya kepada Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami mau berdoa, doa Bapa kami yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat Jumat Agung semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Kak Herti. Oke Kak Grace, rekamannya boleh disudahin karena kita tinggal pengumuman untuk Pak. Kan Kak Bazi tadi. Oke.